Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, untuk episode budidaya porang kali ini dengan Aksara Agro & Farm. Kali ini kami istirahat sebentar teman-teman setelah tadi membersihkan gulma. Kita duduk di atas belakang pondok Aksara. Nah, yang di bawah itu kita dari bibit katak ya teman-teman. Nah, video kali ini kita akan menyampaikan unek-unek teman-teman. Atau judul video ini tentang harga porang itu kesepakatan pabrik teman-teman. Jadi memang ada informasi yang menyampaikan bahwa semacam mereka itu teman-teman pabrik porang itu akan ada semacam koordinasi atau rapat lah ya, kalau bahasa bisa rapat bisa koordinasi ya, itu dilakukan pabrik porang itu saat sebelum panen porang teman-teman. Dan mungkin fenomena ini tidak hanya berlaku di porang saja, tapi di komoditas pertanian yang lain teman-teman. Nah, jadi menjelang panen porang atau komoditas pertanian yang lain itu biasanya akan ada komunikasi atau koordinasi antar pabrik. Koordinasi ini tentunya tidak lain dalam membicarakan harga, penentuan harga awal atau harga bukaan. Nah, nanti koordinasi selanjutnya itu perkembangan harga dari harga awal sampai ke masa menjelang masa akhir panen atau masa menjelang musim panen lagi teman-teman. Dan biasanya itu harganya akan relatif ada kenaikan dari harga bukaan ke puncak panen atau masa awal nanti musim tanam lagi. Nah, acuan pabrik tersebut atau yang menjadi acuan pabrik-pabrik tersebut dalam menentukan harga bukaan atau harga awal untuk porang itu ada juga info atau berdasarkan dari info dari pengepul teman-teman. Jadi yang pengepul itu memang ada pengepul yang baik, ada yang kurang baik ya, atau kita istilahkan namanya oknum. Oknum pengepul ini itu tentu dalam dunia bisnis wajar. Kita dalam perspektif bisnisnya teman-teman. Pengepul akan mengambil harga semurah-murahnya ke petani, kemudian akan menjual yang mahal ke pabrik. Akhirnya keuntungan yang lebih besar akan didapatkan oleh pengepul. Ya kadang guyonan kita antar petani itu kok malah lebih untung pengepul daripada petani yang berdarah-darah dalam melakukan budidaya porang bahkan di komoditas pertanian yang lain gitu loh. Nah, jadi ada oknum pengepul seperti itu, dan lebih konyolnya itu petani-petani yang sekarang itu lagi demam nonton di sosial media, bisa di TikTok, YouTube maupun di Instagram. Itu konyolnya itu menelan mentah-mentah informasi harga yang sengaja digembor-gemborkan oleh pengepul. Yang terjadi akhirnya petani pada panik. Menjelang musim panen ada oknum yang menghembuskan harga yang murah, terus petaninya itu panik. Biasanya itu memang petani yang nanggung. Pemula juga tidak, senior juga tidak. Karena informasi yang dia telan itu mentah-mentah. Kenapa panik? Karena mereka itu takut jangan-jangan nanti dengan harga bukaan yang murah, ke depan setelah itu perkembangannya harga tidak menunjukkan indikasi naik, atau bahkan harganya malah akan turun. Jadi yang dimonitor oleh petani porang itu terus-terusan dengan pergerakan harga seperti itu, sehingga kurang bagus juga teman-teman. Makanya dalam beberapa video terakhir kami menghimbau kepada petani untuk segeralah untuk mencoba membuat chip kering sendiri teman-teman. Karena dengan membuat chip itu teman-teman nanti tidak bergantung dengan pergerakan harga porang. Teman-teman bisa menyimpan chip kering di dalam karung plastik yang didobeli dengan goni itu
untuk dijual musim depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, saat menunggu harga chip kering itu pas tinggi-tingginya langsung kita kirim. Tetapi kalau umbi, teman-teman sekarang itu mendengar harga dari oknum pengepul harganya sekian, katakanlah 3.000. Kemudian teman-teman memutuskan untuk membongkar. Pada saat selesai bongkar, masukkan karung mau dikirim, harganya sudah berubah dan itu biasanya turun. Mau tidak mau petani ya akan menjual karena tidak ada pilihan lain. Kalau didiamkan nanti juga sia-sia. Kalau ya itu pilihannya ya petani mau untuk mencoba membuat chip kering atau serpih porang itu sendiri, teman-teman. Jadi di sini kita tidak menyalahkan pihak manapun, baik pengepul, pabrik dan sebagainya, tapi kami ingin menyampaikan bahwasanya petani jangan sampai kalah kompak dengan pabrik. Dalam bisnis wajar pabrik melakukan koordinasi rapat sesama pabrik-pabrik porang menjelang musim panen porang. Itu wajar karena itulah bisnis. Ingin mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Nah, ya kalau di ngomongin halal ya halal, tapi kalau bisa ya jangan terlalu banyak dapat untung agar petani pun juga tidak kecil juga untungnya, teman-teman. Untuk petani kompaknya jangan melepas harga porang di harga yang murah. Yang kedua juga teman-teman petani juga sabar-sabaran aja. Itu nanti akan terjadi semacam siapa yang lebih sabar antara pabrik atau petani porang. Satu sisi pabrik sudah terikat dengan kontrak apa teman-teman? Kontrak ekspor. Ambil sekali ya. Kontrak ekspor, teman-teman. Kemudian petani satu sisi juga punya barang. Nah, kalau sabar-sabaran kita tahan-tahanan, ya nanti juga lambat laun petani juga akan didatangi oleh pabrik dengan harga yang lebih layak lah, lebih layak. Artinya jangan terlalu untung tinggi banget, tapi ya relatif layak untuk petani yang sudah berdarah-darah melakukan budidaya porang itu sendiri, teman-teman. Nah, terus saat pabrik kurang umbi, ya teman-teman kalau saran kami kembali lagi ya, tetap jual minimal dalam bentuk chip kering, teman-teman, serpih. Itu tidak lama, teman-teman, dalam waktu 5 hari teman-teman sudah bisa melakukan pengecipan. Itu cukup 5 hari, teman-teman. Dan cara seperti itu teman-teman juga mendapatkan untung yang lebih berlipat daripada menjual hanya umbi mentah, umbi basah seperti itu. Nah, setelah ini kita nanti akan menyampaikan ke teman-teman, karena kemarin juga ada yang tanya, Mas, itu kok sudah ada pabrik porang yang di bulan Januari ini sudah buka. Nah, kita nanti akan menjelaskan lebih detail. Tujuannya agar petani porang itu tidak panik kenapa di Januari ini pabrik-pabrik sudah ada yang buka, bahkan menyerap hasil umbi bahkan chip kering dari petani yang melakukan pengecipan. Nah, itu cerita kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bagaimanapun petani jangan kalah kompak, jangan kalah koordinasi dengan pabrik-pabrik porang, karena mereka cukup intensif dalam melakukan koordinasi menjelang nanti musim panen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.